Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim al-umrah ila al-umrah mukaffirat ma bainahunna. Bapak Ibu sekalian, calon duyufur rahman. Ya, semoga semuanya yang hadir pada pagi hari ini sehat walafiat. Semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan optimal menjalankan puasanya. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Insyaallah. Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, biasanya kita ketemuan secara offline ya. Namun pada kali ini kita ketemu online mengingat waktu yang sempit dan biasanya kalau Ramadan itu mungkin bawaannya pengen di rumah begitu ya, biar berbuka di rumah. Apalagi saya lihat tempatnya jauh-jauh. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Sampit, Masya Allah ini luar biasa. Ya, kita lanjut saja, langsung buka slide yang keempat. Ya, kita masuk pada pengawal pertemuan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bekal utama ibadah umroh. Dalam Al-Quran, Allah sendiri berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Apa sih bekal takwa itu? Yaitu bekal takut kepada Allah. Itu secara makna bahasa. Namun penjabarannya, bekal takwa itu bukan semata-mata takut kepada Allah, tapi diuraikan menjadi yang pertama, yaitu kita introspeksi diri, kita muhasabah, ya kita ikhlas karena Allah. Maka ini bekal yang pertama. Sebab amal ibadah apapun, kalau tidak ikhlas, maka tidak akan Allah terima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah dalam menjalankan agama ini kecuali secara ikhlas. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, ini bukan hanya untuk umroh sebenarnya ya, semuanya, termasuk Ramadan yang sekarang kita laksanakan. Ya, jangan sampai kita melaksanakan aktivitas kebaikan ini ada nawaitu, ada tujuan, ada niat selain Allah. Contoh, berangkat umroh semata-mata untuk supaya tahu Ka'bah itu kalau dekat kayak apa sih? Atau semata-mata supaya pas pulang nanti ya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, misal. Ya, orang pergi haji lalu pulang haji dipanggil Pak Haji, wajar. Tapi jangan sampai hal itu menjadi fokus utama atau target utama kita. Tidak. Ya, para ulama mengatakan innal amala idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh, kalaupun itu amal yang benar, contoh umroh, namun tidak ikhlas, lam yuqbal, dia tidak akan diterima. Capeknya doang jadinya. Kebalikannya, idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika ikhlasnya sudah, tetapi tidak benar, ya ibadahnya atau pekerjaannya atau amalnya, maka juga tidak akan diterima. Ikhlas tapi korupsi, ikhlas tapi maksiat,
maka ini semua tidak bernilai apa-apa. Atau ikhlas sholat, tetapi sholatnya salah. Ya, ikhlas umroh, tapi tata caranya salah. Ini pun juga tidak akan diterima. Maka ini yang perlu kita ingat-ingat, selain kita introspeksi diri, istighfar, tobat nasuha, tapi juga ikhlas karena Allah. Ya Allah Bu Aji, lama nggak ketemu, kurusan. Alhamdulillah, Ramadan saya sukses. Oh ternyata tujuan dia puasa Ramadan bukan karena Allah, tapi karena pengen ngurusin badan. Hati-hati, ini khawatir, ini membuat Ramadannya tidak diterima. Walaupun habis puasa Ramadan lalu nurun berat badan, bisa jadi. Tapi jadikanlah itu sebagai bonus saja yang Allah segerakan di dunia, bukan tujuan utama. Lalu bekal selanjutnya, ilmu manasik umroh yang diberikan oleh UTS. Ya, karena memang apapun kalau tanpa ilmu, itu merusaknya lebih banyak. Ya, contoh, ini ada kasus seorang bapak, dia udah pakai baju ihram, tapi dia masih pakai celana dalam, masih pakai daleman. Padahal itu masuk kategori larangan. Baik CD-nya, celana dalamnya, yang ada jahitan atau yang enggak ada jahitan, sama saja. Tetap itu hal yang tidak diperkenankan. Mungkin karena dia belum belajar atau enggak ikut ketika manasik, dia enggak tahu kalau itu terlarang. Ya, nah ini contoh betapa pentingnya yang namanya mengetahui ilmu manasik. Ya, atau ibu-ibu ketika umroh dia menggunakan sarung tangan. Padahal menggunakan sarung tangan ketika umroh itu masuk kategori larangan. Ya, larangan ya di antara berbagai larangan lainnya. Nah, itu larangan. Nah, ini di mana kita tahu itu larangan atau bukan? Dari ilmunya, belajar manasiknya. Kita lanjut. Yang keempat, bekal yang keempat, harta atau ongkos yang halal. Supaya apa? Supaya ya ibadah yang kita lakukan berkah. Ibadah yang kita lakukan juga sah. Karena sebagian ulama ada yang bilang kalau kita belajar berangkat haji atau umroh pakai harta yang haram, maka tidak sah. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dari mana alasannya? Dari hadis Rasul mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, ada pula yang mengatakan umrohnya sah, tetapi dia berdosa. Boro-boro pahala, boro-boro mabrur, boro-boro makbulah, diterima umrohnya. Tapi justru malah dosa. Kenapa? Karena Allah berfirman, La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan antara al-haq dan al-batil. Umrohnya al-haq, tapi ongkosnya al-batil. Dicampur aduk oleh mereka. Nah ini contoh betapa bahayanya kita berangkat umroh kalau ongkosnya nggak halal. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, kita umroh dengan ongkos yang halal. Mau hasil usaha sendiri, mau hasil hadiah, atau dinas, atau jual tanah kalau emang ada. Pokoknya macam-macam, yang penting halal. Ya. Yang kelima, sabar dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Sabar atas apa? Pertama, barangkali proses-proses yang mesti kita lalui ketika menjelang berangkat. Proses pemberkasan, data-data, administrasi, ya sabarin aja, ikuti aja alurnya. Emang begitu, ya. Kemudian sabar ketika di bandara, sabar ketika perjalanan, bisa 10 jam kalau kita pesawatnya langsung, ya. Kalau nggak langsung, ya mampir-mampir dulu ada, ya. Agak jadi lebih lama, tetapi ada istirahatnya gitu. Ya ini semua disabarkan. Belum nanti kita ketemu dengan petugas bandara, imigrasi, yang bisa jadi tidak bersahabat, kurang senyumnya, ya. Atau kita ketemu dengan teman satu jamaah, satu penerbangan, satu kloter, yang ternyata kok kayaknya gitu ya, ya.
nggak enak gitu bergaulnya. Ya sabarin aja, karena kita ketemu dengan manusia dengan berbagai karakter kan, berbagai sifat, berbagai watak. Maka kita maklumi aja, kita sabar aja. Atau kita sabar nanti di tanah suci, ketemu makanan yang bukan makanan kebiasaan kita. Walaupun kita dapat di hotel yang katanya masakannya masakan Indonesia, tetapi ya tetap aja agak beda dengan apa yang kita langsung rasakan di tanah air. Ya, mungkin menunya sama, sama-sama sayur asem, ya, sama-sama misalnya ada kredok, ada gado-gado, atau ada nasi goreng, tapi belum tentu sama rasanya dengan yang kita rasakan di tanah air. Sabarin aja. Sabarin dalam artian usahakan jangan menjadikannya sebagai sebab keluh kesah yang berlebihan. Ya, di Mekah ya nyari soto babat, di Mekah nyari seblak, nggak ketemu, ya, ya sabar aja. Lalu kemudian kita bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas kesempatan bisa umroh. 2 miliar lebih jumlah umat Islam hari ini. Dari sekian banyak itu, belum semua diberikan kesempatan untuk bisa umroh. Nah, kita dikasih kesempatan, maka sangat bersyukur. Selama ini kita melihat Ka'bah hanya dari gantungan kunci, melihat Ka'bah hanya dari televisi, melihat Ka'bah hanya dari sejadah, melihat Ka'bah hanya dari gambar-gambar. Tapi sekarang atau nanti kita akan melihat langsung di hadapan mata kita. Ya, kita bersyukur. Kita berkunjung ke tanah yang dulu pernah diinjak oleh Rasulullah dan para sahabat, Makkah dan Madinah. Kemudian yang keenam, tasamuh, saling menghormati, toleransi. Karena di sana akan sangat mungkin terjadi variasi model orang dengan berbagai macam jiwa, karakter, dan pendapat. Maka toleransi. Kita biasa di tanah air, sholat subuh pakai kunut. Di sana nggak pakai kunut. Toleransi. Kita biasa di tanah air, kalau habis sholat, ada yang zikirnya dikeraskan. Ya, ada pula yang masing-masing, walaupun lebih banyak yang dikeraskan kalau di banyak tempat. Di sana zikir ya masing-masing. Maka toleransi seperti ini perlu supaya kita tidak memancing fitnah atau keributan. Ya, biasanya orang Indonesia kalau habis wudhu nyentuh istrinya batal. Di sana kita ketemu dengan jutaan manusia, ya, ada yang bule, ada yang kuning, ada yang sawo matang kayak kita, ada yang negro, semua disatukan sebagai umat Islam. Tapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang fikih. Ya, menurut mereka, sebagian mereka bahwa nyentuh suami istri itu nggak batal wudhu, seperti madhabnya Imam Malik dan madhabnya Hambali, gitu. Maka kalau nggak toleransi, mungkin kita bawaannya, nih alirannya beda sama kita. Ya sama-sama Muslim, sama-sama Islam, hanya saja memang pendapat fikihnya beda. Dan itu hal yang biasa. Yang penting secara akidah sama. Qurannya sama, arah kiblatnya sama, dua kalimat syahadatnya sama, nabinya sama. Nggak ada yang beda di hal-hal yang pokok, walaupun berbeda di hal-hal yang ya cabang-cabangnya. Kemudian ta'awun, saling tolong-menolong. Karena kita mungkin juga nanti ketemu ada salah satu, misalnya ya, kalau ada jamaah yang lagi sakit, berangkat seger, di perjalanan sakit, maka kita sabar juga di sana, kita bantu dia. Kalau kita bawa obat, ya walaupun sih dari UTS juga akan dikasih obat ya, ya ada bekal obat nanti, ya. Atau kita saling ta'awun, ternyata dia pakai kursi roda, mungkin anaknya capek ngedorong, kita sebagai teman kamarnya bisa ikut bantu dorong, ya, dan seterusnya. Intinya seperti satu tim, satu grup, bukan sekedar orang asing yang sedang berkumpul, tapi kita sama-sama tamu Allah yang ingin memakmurkan masjid-masjid Allah, khususnya di sana Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, maka saling ta'awun. Kemudian yang terakhir, persiapan fisik. Sejak sekarang ya kita berlatih supaya kaki kita ya bisa terbiasa dengan berjalan jauh. Ya, karena bisa jadi nanti ya ketika kita apa namanya tuh hotel ya, ya ternyata hotel kita, bayangan kita mepet dengan masjid. Oh ternyata nggak terlalu mepet. Ya anggaplah kita dapat hotel 500 meter ya dari masjid, setengah kilo.
Ya kita mungkin kalau nggak biasa jalan, oh bisa luar biasa capeknya. Ya 15 meter. Tapi kan kalau di daerah kan biasa ya. Beda sama orang kota. Orang kota itu dikit-dikit motor, motor. Ke warung sebelah pakai motor gitu. Nah, kalau pakai jalan kaki, kalau terbiasa, insya Allah nggak ada masalah. Belum lagi nanti sa'i dan toafnya yang juga jalan kaki, ya. Maka itu butuh tenaga, maka kita persiapkan. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah umrah memang ibadah fisik, ya. Sejak awal sampai akhir selesai itu ibadah fisik. Ya, baik. Silakan dibuka slide berikutnya. Pak Imam, atau siapa nih yang ya untuk rujukan hukum, dalil ya istilahnya, jelas ya dari Al-Qur'an karena dia sumber utama kita sebagai muslim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal bait, maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah, awi tamara atau berumrah, maka fala junaha alaih, maka tidak ada masalah bagi dia ayat tawafa bihima untuk melakukan tawaf pada kedua ibadah tersebut. Wa man tatawwa'a khaira, maka siapa yang melakukan kebajikan, fa innallaha syakirun alim. Maka Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya, ini dalilnya. Ya, lanjut lagi. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kalian, baik manasik haji atau umrah. Jadi kita kalau berhaji berumrah, tata caranya, tata laksananya, ya harus dari Rasulullah. Karena Rasul yang mengajarkan bagaimana tata caranya, ya begitulah yang menjadi rujukan kita. Jangan ngarang sendiri. Ya kan ada tuh kemarin, mungkin Bapak Ibu dapat ya videonya di medsos, ya untuk yang Mekah lewat goa. Ke Mekah masuk goa apa, nembus-nembus ke Mekah katanya. Ya ini kan apa namanya ya, mitos dan pembodohan ya. Dan udah gitu bayar lagi. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Ya, baik. Lanjut lagi. Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari agama kita, maka amalan itu tertolak. Nah, termasuk ketika umroh ngarang-ngarang, tawaf 2 kali. Loh kan 7 kali harusnya. Iya, saya capek banget, 2 kali aja kali cukup ya. Mungkin Allah juga maklumin kali gue lagi capek. Nah, misal gitu. Nah, enggak. Ini tawaf di dalam ibadah umroh itu dia rukun. Karena rukun, maka harus 7. Beda dengan tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah, mayoritas ulama mengatakan enggak wajib 7 memang. Ya, kecuali madhabnya Imam Malik yang mengatakan tawaf sunnah tetap wajib 7. Tapi umumnya para ulama, tawaf sunnah itu 7 itu lebih utama, bukan wajib. Kalau tawaf sunnah. Ya, mau 3, mau 4 itu boleh. Sekali lagi kalau tawaf sunnah. Tapi kalau tawaf wajib seperti sedang lagi umroh ini harus 7. Nah ceritanya ada orang yang tawafnya nggak 7, hanya 3 kali, 2 kali. Maka ini tertolak ibadahnya. Karena apa? Karena syarat dan tata laksananya nggak terpenuhi. Ya, baik. Ini rujukannya. Kemudian kita masuk apa sih keutamaan umroh? Sebagaimana Ramadan ada keutamaan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, umroh juga begitu. Al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Yang melaksanakan umroh itu ini penggugur dosa
ya di antara umroh satu umroh berikutnya. Sehingga ini menjadi dalil dalam sekali safar boleh 2 kali atau lebih umroh. Karena sebagian ulama dan sebagian travel ada yang kalau umroh itu di sekali safar, sekali perjalanan hanya sekali saja. Selanjutnya mereka hanya banyak-banyak ibadah di masjid, ya, dan nggak umroh lagi. Tapi kalau UTS kita mengambil boleh boleh lebih dari sekali umroh dalam sekali safar. Ya berdasarkan hadis ini. Dan juga itu merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur itu artinya mayoritas. Ya hampir di semua mazhab kecuali sebagian mazhab Hambali. Seperti Ibnu Qayyim misalnya, dia Hambali. Kata Ibnu Qayyim, cukup sekali umroh di sekali perjalanan atau safar. Tapi yang lain mengatakan boleh berkali-kali berdasarkan hadis ini. Ya, lanjut lagi. Yang kedua, dihitung sebagai jihad, apalagi buat wanita. Yang mana jihadnya laki-laki adalah medan tempur, jihadnya perempuan salah satunya adalah dengan umroh. Ya, hal ala nisa'i jihad. Apakah perempuan ada jihadnya juga? Ini pertanyaan dari Aisyah. Qala Rasul menjawab, na'am, iya. Alaihinna jihad. Ya, buat perempuan ada jihadnya juga. Yaitu jihadun la qitalan fih, yaitu jihad yang tidak pakai perang. Jihad yang enggak pakai senjata, enggak berdarah-darah. Apa? Al-hajju wal umroh, yaitu haji dan umroh. Di hadis lain, jihad buat perempuan itu jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kalian perempuan di rumah tangga kalian. Ya. Kalau laki-laki nyari nafkah oleh Rasul dikatakan jihad. Dalam hadis Imam Tobroni, man kharaja wa yas'a. Siapa yang keluar rumah dan bekerja. Li abawai, ya untuk kedua orang tuanya, kabirain, sagirain, yang udah pada sepuh, fahuwa fisabilillah. Maka orang itu adalah mujahid fisabilillah. Ya, itu buat orang laki itu. Kalau perempuan, nah, lain lagi. Baik, lanjut. Ya, yang ke yang ketiga tadi, yang ketiga lewat tadi ya. Nah, menjadi tamu kebesaran Allah. Ya, al-hujjaj wal ummar, jamaah haji dan jamaah umroh, wafdullah. Mereka adalah delegasinya Allah, utusannya Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Ya, kalau mereka doa, ya, ya, kalau mereka apa namanya doa, Allah kabulkan. Wasa'aluhu fa'atahum. Ya, Allah memanggil mereka, mereka datang, ya, mereka meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu sekalian ketika haji nanti, ya, itu momen yang tepat untuk banyak berdoa. Silahkan doa buat orang tua yang lagi sakit, yang udah meninggal, doa buat anak yang lagi menanti jodohnya, doa untuk kita sendiri, ya, supaya kita bahagia dunia akhirat, doa untuk dunia dan akhirat kita, doa buat negara kita, biar sentosa, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, doa buat Palestina biar merdeka. Silakan apapun. Ya, karena ada janji dari Rasulullah alaihi salatu wasallam di hadis ini bahwa doa mereka para jamaah umroh akan dikabulkan. Sebagaimana panggilan Allah kita mendatanginya, maka begitu kita meminta Allah akan mengabulkannya. Ya, lanjut lagi. Nah, setara bersama ya hajinya Nabi, kalau apa? Kalau umrohnya di bulan Ramadan nih, kayak sekarang nih. Saudara-saudara kita yang sekarang lagi umroh, wah itu sama seperti haji bersama Rasul. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Ya berangkat umroh di bulan Ramadan itu setara seperti pergi haji atau haji bersamaku. Jadi kita belum pernah hidup bersama Rasul. Kita belum pernah semajlis bersama Rasul. Tapi ada cara supaya dapat nilai pahala kayak haji bersama Rasul. Gimana caranya? Berangkat umroh di bulan Ramadan. Nah, semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini
diberikan kesempatan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Ya, kalau nanti kan kayaknya kita umrohnya di bulan Syawal ya. Ya, tapi nanti semoga kita dapat kesempatan lagi bisa umroh di bulan Ramadan. Ya, lanjut lagi. Status hukum. Ya, umumnya para ulama mengatakan ya bahwa yang namanya umroh itu ya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, minimal sekali seumur hidup. Kecuali menurut Malikiyah dan mayoritas Hanafi yang mengatakan sunnah muakkadah paling enggak sekali seumur hidup. Ya. Sementara ya Syafi'iyah, Hanabilah, sebagian Hanafi rata-rata mengatakan wajib minimal sekali seumur hidup. Imam Ahmad mengatakan tidak wajib bagi penduduk Mekah. Bagi orang yang tinggal di Mekah sehari-hari, mereka nggak wajib umroh. Kenapa? Ya udah ketemu sama Masjidil Haram tiap hari, ya maka mereka nggak wajib. Nah, sementara yang di luar mereka, ya kata Imam Ahmad bin Hambal, itulah yang wajib. Ya, minimal sekali seumur hidup. Untuk kedua, untuk ketiga umrohnya, maka itu adalah sunnah, nggak lagi menjadi wajib. Ya, lanjut. Ya, ini sudah kita bahas. Syarat umroh. Yang pertama, dia seorang muslim, jelas. Kalau nggak muslim tidak sah. Ini ya syartun amun istilahnya, syarat umum di semua ibadah Islam. Puasa sama, begitu juga. Ya, sholat, kurban, semuanya harus muslim. Non muslim pengen nyobain puasa, ya silakan aja. Tapi untuk dikatakan sah dapat pahala, tidak. Seorang muslim, non muslim pengen ikut sholat, silakan, kita nggak ngelarang. Syukur-syukur itu jadi belajar supaya dia bisa masuk Islam. Tapi apakah dapat nilai dan pahala? Tidak, karena dia belum masuk Islam. Istilah anak sekarang belum login, ya, belum menjadi follower Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum bisa. Ini syarat pertama. Syarat kedua, balik. Balik kalau perempuan ditandai dengan haid, berapapun usianya. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, berapapun usianya. Namun kalau laki-laki mengalami keterlambatan mimpi basah, maka yang jadi ukuran balik adalah usia 15 tahun. Untuk di bawah itu, bocah, anak kecil, mereka nggak ada kewajiban, nggak ada anjuran buat umroh atau haji, ya, atau ibadah yang lain. Ya, Rasul mengatakan rufi al-qalam anis salas. Allah angkat kewajiban dari 3 kelompok manusia. Pertama, al-gulam hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, an-naim hatta yastaiqidha, orang tidur sampai dia bangun. Selama dia masih tidur, ya, kesalahan yang orang tidur lakukan itu nggak direken salah. Yang ketiga, yaitu al-majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia kembali berakal. Ya, maka ini syaratnya. Ya, kemudian bukan hanya balik, tapi juga akil, berakal. Akalnya berfungsi dengan baik. Bisa membedakan pagi, siang, sore. Bisa membedakan mana sholat maghrib, mana sholat subuh. Dia tahu. Bisa tahu bacaan sholat. Maka dia akil. Kemudian istitoah, mampu. Mampu secara fisik dan juga mampu secara biaya. Nah, di zaman modern sekarang, Bapak Ibu sekalian, istitoah atau kemampuan dalam konteks haji ya, tapi ya dalam masalah haji, itu bukan hanya mampu fisik dan mampu ongkos. Kalau di zaman sekarang adalah mampu juga mampu antrian. Duitnya ada, sehat dia, tapi ngantri 20 tahun yang akan datang. Ya dia nggak bisa berangkat sekarang, nunggu 20 tahun. Fisiknya kuat, duitnya ada, oh tanah di mana-mana. Tapi dia ikut haji reguler. Ya, yang mana di Jabodetabek udah 28 tahun. Ya, atau di tempat lain ada yang udah 40 tahun. Ya, dia belum dianggap istitoah karena dia nggak bisa nyerobot. Ya, kecuali kalau dia ikut haji-haji yang bisa langsung berangkat ke model apa namanya furoda atau yang sejenisnya. Kemudian merdeka, bukan budak. Baik, ini syarat umroh. Lanjut.
Ya, dibesarkan aja. Di bawah itu ada gambar, ada simbol seperti cangkir. Itu diklik itu aja tuh supaya gambarnya lebih besar. Di bawah, di bawah. Ya, baik. Lanjut. Rukun ibadah umroh. Pertama, ya ihram. Ya, dengan kalau bapak-bapak 2 lembar kain ihram. Nggak boleh lebih. Ya, dan nggak boleh ditambah pakaian apapun. Peci, jangan. Ya, apalagi misal kain sarung. Nggak. Pokoknya hanya 2 lembar itu aja. Adapun kalau ibu-ibu pakaiannya biasa. Yang penting nutup aurat atas bawah sempurna. Sama seperti pakaian sehari-hari biasa, yang penting untuk aurat dan sempurna. Yang kedua, toaf. Ya, sebelum saya lanjut, untuk niat pas lagi ihram, itu para ulama beda pendapat. Ada yang bilang rukun, ada yang bilang wajib. Nah, saran saya tanpa harus pusing-pusing membedakan ini wajib atau rukun sih. Pokoknya ketika ihram dimulai langsung niat nanti. Nanti biasanya akan dibimbing oleh mutawif. Ya. Yang kedua, toaf. Ya, jadi bukan sunnah nih. Ini hitungannya rukun kalau untuk umroh. Kapan sih tawaf sunnah? Pertama, kalau kita lagi berkunjung saja semata-mata ke Masjidil Haram. Ya, maka tawaf itu sunnah. Namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ya, sebagai pengganti tahiyatul masjid. Tawaf wada, tawaf perpisahan, khususnya buat jamaah umroh, itu sunnah. Nggak sampai wajib. Beda dengan jamaah haji. Jamaah haji itu tawaf itu wajib. Ketika pulang, tawaf wada itu wajib. Kalau jamaah umroh, tawaf wada itu sunnah. Ya, baik, kita lanjut. Yang ketiga, sa'i. Ya, tawaf 7 kali, sa'i juga 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Ya, kemudian tahallul setelah sa'i, yaitu mencukur rambut. Kalau laki-laki dianjurkan dicukurnya dibotakin, kalau nggak dibotakin tetap sah. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i cukup seruas jari udah sah. Ya, buat ibu-ibu juga demikian, cukup seruas jari. Yang kelima, rukunnya adalah tertib. Apa tertib? Berurut. Nggak boleh diacak. Habis ihram langsung tahalul. Ya. Terus tawaf. Sa'inya belakangan. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Ya. Maka, jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umrohnya nggak sah dan wajib diulang. Ya. Dam pun, bayar dam, itu nggak cukup memenuhinya. Nggak bisa mengganti. Sebab ini rukun yang ditinggalkan. Ya, harus dari ulang. Jadi. Ya, selanjutnya, hal-hal yang wajib dalam umroh. Pertama niat, yang saya sudah bilang tadi ya, niat ihram dari mikot. Ya, apa sih mikot? Titik tolak awal keberangkatan atau mulainya kita ibadah umrohnya. Ya, buat yang dari Madinah, maka mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Buat yang kita ke Mekah, apa namanya, tinggalnya di Mekah atau lagi bermukim di Mekah, maka mikotnya adalah di Tan'im, ya bisa juga di Hudaybiyah, ya bisa juga di Ji'ronah dan semua daerah perbatasan tanah haram. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diharamkan di waktu ihram. Larangan-larangan ihram ini wajib kita jauhi. Nah, seandainya ini kita langgar, niat ihram dari mikot dilanggar, atau hal-hal yang diharamkan kita langgar, maka umroh tetap sah namun harus diganti, ditutupi dengan dam. Damnya apa? Yaitu kita menyembelih bersedekah seekor kambing. Ya. Kalau kesalahannya berupa melakukan hubungan suami istri, ya saat umroh sedang berlangsung,
ya sebelum tahallul, maka damnya bukan hanya seekor kambing, tapi 7 ekor kambing. Atau kalau susah dicarinya, ya dengan seekor sapi atau unta betina. Buat apa? Dibagikan ke fakir miskin di sana. Itu damnya. Kalau kita melanggar ya hal-hal yang wajib. Nah, kalau yang hubungan suami istri, maka damnya agak beda, dia lebih lebih besar nilai damnya, 7 ekor kambing. Selanjutnya, sunnah umroh. Ini nggak sampai wajib, tapi disunahkan dan bagus kalau kita lakukan. Sebelum berangkat, ya sebelum berangkat, maksud saya sebelum mulai umrohnya, yaitu merapihkan bulu-bulu, dicukur, bulu kumis, bulu hidung, dirapiin, bulu ketiak, kemaluan juga termasuk, gitu ya. Ini bersih-bersih, ini sunnah. Tapi kalau udah mulai umroh, kalau udah mulai ngambil mikot dan udah niat, nah itu udah nggak boleh tuh, terlarang udah. Motong kuku itu juga sunnah. Mandi ihram juga sunnah. Ya di hotel kita mandi, siap-siap untuk berangkat umrohnya, ini sunnah. Cara mandinya mirip seperti orang mandi wajib. Ya, cara mandinya sama ya, membasahi semuanya. Ya. Kemudian memakai wangi-wangian buat bapak-bapak di badan, bukan di kain ihramnya, tapi di badan. Ini juga sunnah. Kapan? Sebelum umroh dimulai. Selama sebelum dimulai, ini masih boleh. Ya, kita pakaiin minyak wangi ya di badan kita setelah mandi misalnya, atau ketika masih di hotel tuh berangkat, itu masih boleh. Ya. Lalu memakai 2 helai kain ihram. Lalu sholat sunnah 2 rakaat setelah mandi ihram. Ya, ini para ulama fikih ya tidak memberikan nama khusus. Ini sholat apa ya? Ya, ada yang bilang ini sholat mandi, sholat ihram. Ya, sebenarnya itu istilah doang. Yang penting adalah pokoknya kalau kita udah mandi, udah pakai baju ihram, kemudian kita ke tempat mikot, situ ada masjidnya, maka kita sholat 2 rakaat. Ini sunnah. Dan nggak ada beda pendapat para ulama tentang kesunahannya. Lalu membaca talbiyah semenjak kita mikot, semenjak kita baca niat, ya maka kita ngucapin kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Terus sampai kita tawaf. Ya, ini sunnah-sunnah umroh. Bagaimana kalau kita nggak talbiyah? Talbiyahnya di awal doang, selanjutnya kita capek, kita ngantuk, tidur. Nggak apa-apa. Ya, baik, lanjut lagi. Nah, sholat 2 rakaat sebelum memulai talbiyah, ini sunnah. Ya, kita lihat di situ, sami itu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq. Aku mendengar Nabi ketika berada di lembah Al-Aqiq, ya, beliau bersabda, ya, atani al-lailata atin min rabbi. Bahwasanya malaikat yang diutus oleh Robku datang kepadaku ya semalam. Apa bunyinya? Sholli fi hadzal wadi al-mubarak. Salatlah kamu di lembah yang penuh keberkahan ini. Ya, waqul, dan ucapkanlah umratan fi hajjah. Ya, aku berniat umroh dalam haji saya ini. Ya. Lalu Imam Nawawi memberikan komentar, wa yustahabbu ayusolli ya ayusolli ya rakaatain. Ya, disunnahkan untuk sholat sebanyak 2 rakaat. Inda iradatil ihram, yaitu ketika menjelang ihram. Ya, wa hadhihi shalah mujma' ala istihbabiha, dan sholat ini ya hukumnya telah ijma' atas kesunahannya. Wa yustahabbu ayyaqra'a fihima ba'dal Fatihah, dan disunahkan setelah baca Al-Fatihah itu yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama. Rakaat kedua ya Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Itu bacaan yang sunnah di saat kita sholat 2 rakaat ya menjelang ihram, ya menjelang ngambil niatnya. Gitu. Selanjutnya, buka lagi. Ya, kita masuk pada meminum obat penunda haid. Ini selingan ini. Ya, boleh enggak bagi wanita supaya bisa full ya ibadah umrohnya untuk meminum obat-obatan penunda haid.
Ya, ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar dan itu boleh. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu su'ila an imra'atin tatawala biha damul haidah. Ibnu Umar ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Ya, fa'aradat an tashroba dawa. Isi perempuan itu pengen meminum obat. Yaqta'uddam, yaitu obat yang bisa menghentikan atau mencegah ya darah haid anha darinya. Falam yara Ibnu Umar ba'san. Kata Ibnu Umar, tidak masalah. Nggak apa-apa. Ya, si ibu, si perempuan udah ngitung tuh. Waduh, kita berangkat tanggal segini. Wah, ternyata pas di Mekah itu tanggalnya tanggal saya lagi haid tuh. Waduh, terus umroh kita gimana ya? Nah, akhirnya si perempuan tersebut langsung minum obat. Jaga-jaga. Ya, biasanya kan obat nggak langsung berefek ya. Sekarang minum, sekarang juga. Enggak. Biasanya tuh dampaknya itu mungkin bisa jadi beberapa hari kemudian. Lalu bagaimana kalau seandainya obatnya nggak manjur? Ya, obatnya nggak mujarab, nggak manjur. Haidnya masih juga. Ini gimana dong? Ya, di antara aktivitas umroh tadi, Bapak Ibu sekalian, ada aktivitas yang wajib suci, yaitu tawaf. Dia sama kayak sholat. Beda dengan sa'i, kalaupun kita belum suci, nggak apa-apa. Ya, beda dengan ya kalau lagi haji itu seperti apa? Mabit di Musdalifah itu nggak harus dalam keadaan suci, tapi afdolnya suci. Sa'i juga gitu, nggak harus suci, tapi afdolnya suci. Namun kalau tawaf wajib dalam keadaan suci. Terus gimana dong buat kita yang lagi haid? Sementara kita mau umroh. Ya sementara ini haid juga selesainya baru 2 pekan yang akan datang. Lalu dia akan pulang ke tanah air ya, pekan depan. Ini gimana cara dia umrohnya? Maka dalam kondisi kayak gitu, Bapak Ibu sekalian, silakan kita menggunakan pendapat ulama yang mengatakan haid boleh untuk tawaf kalau memang nggak bisa dihindari, ya. Tapi dia tanpa ada beban untuk bayar dam. Biasa aja. Selesai tawaf, nggak ada beban apapun. Ini kenapa? Karena dianggap darurat. Karena dia akan pulang nggak lama lagi. Maka untuk ya, tawaf-tawaf seperti itu, dari umroh yang wajib, ya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, walaupun dia sedang haid. Karena darurat. Ya, tapi kalau dalam keadaan normal, maka nggak dibenarkan dia melakukan hal tersebut. Ya, Taib. Lanjut lagi. Kita memulai ihram. Pertama, menggunakan pakaian ihram. Ya, biasanya kalau kita manasiknya offline di sana, di tempat UTS ya, itu kita ada praktek tuh. Ada praktek cara pakaian ihram. Cuman kalau lagi online kayak gini, mungkin akan dikirim tutorial videonya kali ya. Untuk tata cara pakai pakaian ihram. Ya, nah itu dia. Tapi kalau gambar doang mah susah dibayangkannya. Ya. Nah, kemudian selain pakaian ihram, berniat di tempat mikot. Ya, apa niatnya? Lafaznya labaika Allahumma umrotan. Ini yang ada dalam sunnah. Dan apakah di hati disunahkan diucapkan? Ya, kita beda dengan ya misalnya sholat. Yang mana sholat itu rata-rata para ulama di hati itu yang wajib. Adapun di mulut itu sunnah. Nah, kalau untuk umroh, memang di mulut dianjurkannya. Ya, nggak cukup hanya di hati, tapi yang dicontohkan adalah dengan mulut. Ya, yang di hati itu udah sah, tapi dengan mulut lebih utama. Labaika Allahumma umrotan. Nah, kalau untuk ngebadalin umroh, ada mungkin kakek nenek kita pengen banget umroh, keburu meninggal. Ya, pas ada rezeki kita umroh atas nama dia. Maka kalimatnya bukan labaika Allahumma umrotan, tapi labaika an fulan. Ya, disebut namanya yang pengen kita badalkan. Tadi misal kakek nenek kita.
labaika an kakek anu misal gitu ya. Itu cara ya badal umroh. Nah, setelah berniat, setelah kita ngucapin niat tadi, biasanya diucapkan di bis biasanya itu dan dibimbing oleh pemandu. Nah, biasanya kita akan ya dikasih tahu juga oleh mereka, oleh si pemandunya, larangan-larangan umroh. Udah berlaku tuh sejak kita ucapin niat, maka larangan umroh sudah berlaku. Ya, maka hati-hati jangan sampai kita melakukan larangan tersebut. Seperti ya mencabut-cabutin rumput pepohonan itu larangan, atau mencukur rambut, bahkan mencabut bulu hidung, hati-hati nih. Ya, karena dia masuk kategori menghilangkan rambut. Ya, itu tegaskan oleh para ahli fikih seperti itu. Ya, lanjut lagi. Terus ya ini mikot ya. Nah, ini udah kita bahas tadi. Nah, larangan ihram buat laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Pakai topi ya, itu berjahit. Peci berjahit. Bagaimana kalau celana dalam tapi nggak berjahit? Sama. Ya, dalam beberapa kitab fikih dikatakan apapun nggak boleh kecuali dua lembar tadi saja. Pakai alas kaki, kaos kaki, sepatu atau sendal yang nutup tumit. Kalau enggak nutup tumit boleh. Ya, bapak-bapak misalnya keselop atau sendal jepit silakan, atau sendal gunung silakan. Tapi kalau sampai nutup mata kaki seperti sepatu bot ya, maka itu sudah tidak boleh. Lalu yang juga terlarang pakai penutup kepala, peci, songkok, topi, sorban. Ya ini enggak termasuk ya yang dibenarkan, jangan. Adapun larangan bagi perempuan, nah ini saya bilang tadi tuh, pakai sarung tangan, lalu menutup wajah atau bercadar atau masker, ini nggak boleh. Nah, kalau laki-laki masih diizinkan menggunakan masker, karena dia bukan termasuk kategori larangan, ya buat laki-laki. Kemudian larangan yang berlaku buat dua-duanya, laki dan perempuan termasuk kena larangan ini, yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai di badan sebelum niat ihram. Ya, sebelum niat ihram kita pakai wangi-wangian, kita peperin di tubuh kayak model deodoran gitu ya. Itu sunnah. Tapi kalau dipakainya setelah Ramadan, ya, maaf, kalau dipakainya setelah niat, maka itu sudah tidak boleh. Dan pembolehan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu khusus buat kaum laki-laki ya. Kalau untuk perempuan, itu dilarang. Terus gimana dong kalau kita bebek? Apa bebek? Bau badan. Ya, pakai ini aja. Bedak-bedak yang bisa meredam bau badan. Atau bisa menggunakan air tawas. Ya, Bapak Ibu bisa coba cari di apotik namanya air tawas. Itu bisa meredamkan bau badan. Ya, disemprot di area-area yang dianggap sensitif untuk memunculkan bau badan. Nah, itu untuk menetralkan. Wangi tidak, tapi dia cukup menetralkan. Ya. Kemudian pakai minyak di rambut atau kumis, ini juga larangan. Ya. Bagaimana kalau minyak itu adalah minyak gosok, GPU, cap kampak, fresh care. Nah, itu semua kata Imam Nawawi boleh, yang penting jangan dipakai di rambut, jangan dipakai di jenggot, di kumis, tapi di badan. Ya, itu enggak termasuk parfum, walaupun memang ada hawa wanginya. Cap kampak ada hawa wanginya, fresh care ya ada hawa wanginya. GPU, kalau GPU bukan wangi, ya, tapi jelas ada aromanya. Nah, ini semua karena bukan parfum hakikatnya, maka dia tidak ada masalah. Makanya kata Imam Nawawi itu boleh dipakai, yang penting jangan di rambut dan jangan di jenggot atau di kumis. Ya, motong kuku baik dengan alat atau dengan digigit-gigit, pokoknya motong kuku ini masuk kategori larangan. Ya, lanjut lagi. Mencabut, mematahkan pohon atau rumput yang udah kita bahas barusan. Bercumbu, ya, suami istri misalnya, hati-hati ini.
meminang, ya melamar perempuan, ya atau menikah atau menikahkan, ya ini juga masuk kategori larangan. Atau mengucapkan kata-kata kotor, jorok, nggak senonoh, yang nyaci maki, maka semua ini adalah kefasikan, kejahatan. Hati-hati. Lagi umroh, apa namanya, kedorong oleh jamaah negara lain. Ya, mohon maaf, yang negro, kulitnya hitam gitu ya. Kita kesel, kita nyaci maki. Oh dasar lu, hitam lu, misal gitu. Walaupun si orang itu nggak ngerti kita ngomong apa, tapi Allah ngerti. Ini orang lagi nyaci maki orang. Ya, berkata-kata kotor. Ini perusak nilai dari umrohnya. Kemudian berburu. Ya, berburu ini juga masuk kategori larangan. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, solusi bagi wanita bercadar yang sedang ihram. Kan gini, kan ada perempuan yang meyakini cadar itu wajib. Nah, di sisi lain Rasul melarang pakai cadar kalau lagi ihram. Lihat di situ hadisnya, hadis Bukhari. La tantakibul mar'ah, janganlah seorang wanita menggunakan cadar, ya, nikob itu cadar. Wala talbisu al-qafadain, dan juga jangan menggunakan dua sarung tangan. Ya, sarung tangan dan cadar dilarang. Nah, ceritanya ada perempuan yang berpendapat pakai cadar itu wajib kalau di luar sholat atau di luar ihram wajib. Nah, begitu ihram dia tetap pakai cadar, gimana ini? Ya, di bawah lihat itu ada jalan keluar, solusi bagi orang yang meyakini cadar itu wajib. Ya, dari Aisyah cerita bahwa kalau ada kaum laki-laki lewat, maka kaum wanita akan menutup wajahnya. Ya, supaya wajahnya nggak kelihatan. Begitu kaum laki-laki tersebut udah pergi dan menjauh, maka dia buka lagi. Nah, ini bagi mereka yang meyakini bahwa ya cadar itu wajib. Tapi bagi yang tidak meyakini itu wajib, ya biasa saja. Gitu. Lanjut. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu ya. Memakai perban bagi yang punya luka. Ya, ini bukan termasuk kategori menyambung apa tadi? Apa namanya? Bukan termasuk kategori larangan. Ya, karena ini perban ini konteksnya adalah pengecualian. Kita punya luka, pas banget luka itu bertepatan dengan kita jadwal umroh, ya, dan harus dikasih plester atau apa namanya perban, maka ini nggak apa-apa karena dalam keadaan darurat. Lanjut lagi, pakai sidik bagi yang uzur darurat. Apa misalnya beser, ya ini dibolehkan kalau memang ada uzur, ya. Kita lihat di situ Hasan bin Sabit bercerita, Ra'aitu ala Ammar bin Yasir tubanan wa huwa bi Arafat. Aku melihat Ammar bin Yasir pakai celana dalam dan dia sedang di Arafah. Ya, kenapa itu? Karena Ammar bin Yasir dalam keadaan beser. Ya, maka dikatakan di situ Abdul Khair berkata, Ra'aitu ala Ammar ya dakroroh wa qal inni mumsun. Aku melihat Ammar memakai dakroroh. Lalu Ammar menjawab, saya lagi mumsun. Apa mumsun? Beser. Ya, ini lain apa namanya? Lain keadaan ya. Tapi kalau dalam keadaan normal tetap pakai CD nggak boleh. Kalau dalam keadaan sakit kayak model beberapa sahabat ini itu nggak ada masalah. Lanjut lagi. Nah, apa sanksi melanggar larangan ihram? Ya, ini tergantung sebab pelanggaran tersebut. Pertama, jika karena lupa, nggak tahu, nggak sengaja, maka tidak ada sanksi, umroh tetap sah dan tidak berdosa. Ya, karena lupa, nggak tahu dan tidak disengaja. Ya, dia nggak tahu tuh ketika tahallul dia cara guntingnya dicabut satu lembar rambut doang misalnya. Nah ini kan nggak kayak begitu harusnya. Tapi dia kayak begitu karena nggak tahu, nggak sengaja. Nah, itu nggak dianggap sah
Ya, nggak dianggap apa namanya keliru kesalahan tersebut, ya karena memang dia tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan yang kami lupa atau nggak sengaja. Lanjutnya, sanksi melanggar orang ihram lagi yaitu jika sengaja tapi ada uzur. Sengaja ini tapi ada uzur. Apa contohnya? Ya, yaitu karena faktor sakit yang udah kita bahas barusan. Umrohnya tetap sah, tapi dia nggak berdosa, namun bayar fidyah. Ya, apa fidyahnya? Nah, ini dia. Cukup panjang kisahnya. Yang tadi sebelumnya. Ya ini. Jadi cara bayar fidyah kalau kita melanggar itu menyembelih kambing 1 ekor atau pakai atau nih ya, bukan dan. Atau jika tidak mampu ya untuk menyembelih 1 ekor, dia bisa memberikan makan fakir miskin sebanyak 6 orang. Ya. Lalu kemudian masing-masing 6 orang itu dapat setengah sok dan puasa 3 hari. Ya, itu cara bayar fidyahnya. Ya, untuk apa? Untuk orang yang melanggar larangan tadi. Ya. Baik, lanjut. Masih sanksi. Jika dia melakukan pelanggaran karena sengaja dan dia tahu. Sengaja dan dia tahu. Ya, maka yang seperti ini umrah tetap sah, tapi dia berdosa, wajib bayar dam. Ya, umrah tetap sah, tapi dia berdosa, wajib bayar dam. Apa? Sengaja hubungan suami istri padahal lagi umroh. Sengaja dan dia tahu itu. Ini nggak boleh. Ya, baik. Ya mas sekalian, azanullah yakum. Kita lanjut lagi. Nah, begitu kita masuk Masjidil Haram, setelah kita ngambil mikot, udah niat, udah pakai baju ihram 2 lembar, kita pun sepanjang perjalanan membaca labbaik Allahumma labbaik. Kalau nggak bisa lama-lama, hanya 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Ya, terus hingga sampai ke Mekah dulu. Ya. Nah, kalau kita ke Mekah biasanya akan diajak ke Masjid Al-Haram. Ya. Maka jemaah sekalian jangan lupa baca doanya yang berbunyi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dalam hadis dari Fatimah, Nabi punya kebiasaan bukan hanya doa, tapi juga ya beliau juga berselawat. Jadi sebelum masuk masjid itu disunahkan berselawat, baru doanya. Begitu keluar, Rasul juga berselawat, baru kemudian keluarnya. Cuman sunnah ini udah banyak orang tinggalkan. Ya, orang kalau masuk masjid biasanya ya, yang penting di hatinya pengen sholat udah selesai. Padahal dalam apa namanya kitab-kitab para ulama kita, ya di saat kita memasuki ya Masjidil Haram, maka doa ya seandainya nggak pakai selawat udah cukup. Kalau pakai selawat dia lebih afdol. Ya, lanjut lagi. Nah ini gambaran tawaf. Jadi garis awal tawaf tuh kelihatan ya, yang hijau tuh, yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, semoga kelihatan. Terus kita keliling sebanyak 7 kali. Nah, jangan sampai pas kita tawaf itu lewat sini nih, lewat Bir Ali. Ya, taib. Lanjut lagi. Nah, tawaf dilaksanakan dalam keadaan berwudu, suci, dari hadis besar kecil udah kita bahas barusan, berpakaian ihram, dan jangan lupa nih, ittiba. Apa ittiba? Menampakkan pundak kanan bagi laki-laki. Ya, jadi buat bapak-bapak, buat kain ihram yang bagian atas, itu harus nampak pundak kanannya. Pundak kirinya ketutup. Lalu posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Jangan dibalik, nabrak orang nanti pas mundur. Ya, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Lanjut. Ya, muternya sebanyak 7 putaran. Ya, dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad. Pada 3 putaran pertama,
sunnah untuk kaum laki-laki ya berlari-lari kecil kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau ya kalau saking ramenya nggak mungkin kita lari. Biasanya jalan aja. Ya. Lalu cara mulainya dengan mengusap Hajar Aswad kalau mampu, kalau keusap, ya, lalu mencium tangan setelah mengusap dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, lalu tawaf. Itu sunahnya. Gimana kalau nggak kecium, ya, nggak kesentuh, karena apa istilahnya desak-desakan kita nggak bisa masuk. Ya emang begitu, ribuan orang. Ya udah kalau gitu cukup kita menggunakan tangan kita sapa. Hajar Aswadnya kita sapa. Ya, gimana caranya? Seperti ini. Ya, tangan kita seperti ini. Ya, kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup, ya, lalu kita pun jalan. Begitu. Itu kalau kita nggak bisa mencium Hajar Aswad. Cukup pakai tangan kita sapa, ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup, kita jalan. Nah, begitu kita jalan, mulai tawaf, bebas Bapak Ibu mau baca apa aja, zikir, doa, bebas. Baik bacaan yang ada di buku panduan yang diberikan UTS, atau apapun. Ada yang mau baca Quran saja, ada yang pengen sekelilingan, selawat aja terus, silahkan juga. Ya, karena memang tidak ada bacaan khusus sebenarnya. Bebas aja kita memakai yang manapun. Kecuali bacaan khusus itu di rukun Yamani. Apa rukun Yamani? Ya, silakan diperlihatkan lagi Ka'bahnya di gambar sebelumnya kali. Nah, lihat ya Bapak Ibu, rukun Yamani. Rukun Yamani adalah sudut sebelum dari Hajar Aswad. Nah, iya, tolong ditunjukin. Hajar Aswad kan itu tuh Hajar Aswad. Nah, sebelah Hajar Aswad, sebelah kirinya, itu namanya rukun Yamani. Nah, kalau kita lewat situ, maka bacaannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus aja baca itu sampai di Hajar Aswad. Terus diulang-ulang baca tersebut ya. Istilahnya doa sapu jagat kalau di kita ya. Itu ada dalam hadis bacaan itu. Nah, begitu sampai di Hajar Aswad lagi, maka itu udah tuntas satu putaran. Apa yang kita lakukan pas di Hajar Aswad lagi? Ya, kita langsung ya menyapa lagi dan membaca Allahu Akbar. Nggak pakai bismillah lagi. Karena bismillah itu di awal disunahkannya yang tadi, yang pertama. Ya, walaupun boleh-boleh aja pakai bismillah ya. Tapi nggak disunahkan. Sunahnya bismillah itu di awal. Jadi kita sapa lagi dengan Allahu Akbar. Ya, kita jalan lagi. Gitu. Baik. Nah, ini dia yang tadi kita bahas ya. Doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad adalah doa Robbana Atina dan seterusnya. Ini berdasarkan sunnah. Jadi tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf. Kecuali yang dibaca pada saat rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka saat tawaf boleh baca Quran atau doa dan zikir apapun termasuk yang ada pada panduan zikir di yang UTS bagi. Dibanding dia melamun atau ngobrol. Apalagi selfie mulu, foto-foto terus. Ya, update status, foto, taruh di Instagram. Ya, lebih baik dia menyibukkan diri dengan zikir atau selawat atau apapun. Baik, lanjut lagi. Nah, selesai 7 putaran, selesai ini 7 putaran ya, maka berdoalah di depan multazam. Lalu menutup kedua pundak, yang tadi yang sebelah kanan tuh ditutup, jadi kedua pundak tertutup lagi. Lanjutkan menuju ke Makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah ya sebuah monumen atau tugu nggak jauh dari Ka'bah yang apa namanya, gambarnya gambar ceplakan kaki ya, kaki Nabi Ibrahim. Silakan ditunjukin mana multazam. Nah, multazam daerah dekat pintu Ka'bah itu multazam. Yaitu kalau kita doa di situ
Itu tokcer doanya, mujarab. Ya, atau juga yang searah dengan itu, nggak harus pas di situ, tapi yang searah dengan itu juga boleh, multazam juga. Ya. Kemudian makom Ibrahim itu kita dianjurkan setelah selesai itu mengarah ke area-area situ, multazam dan makom Ibrahim. Nah, disitulah nanti kita sholat 2 rakaat. Ya, nah, itu ada gambar orang tuh lagi ruku. Nah, itu tempat kita sholat nanti 2 rakaat. Apa yang dibaca mirip juga, disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas 2 rakaat juga. Tapi sholat ngapain? Doa dulu. Ya biasanya nanti kita sekalian istirahat di situ. Ya barang 10 menit doa kita situ. Nah setelah dari situ baru kita ya ngapain? Minum zam-zam dulu. Ya. Jadi setelah itu kita ke tempat air zam-zam dulu. Dan dianjurkan minum sepuas-puasnya. Ya, supaya kita beda dengan orang munafik. Karena orang munafik itu nggak mau puas minum zam-zam. Mereka merasa minum zam-zam banyak-banyak norak gitu. Baik, lanjut. Ya, hal wajib ini udah kita bahas juga. Oh ya, mohon maaf. Mana Hijri Ismail tadi? Ke gambar tadi mana? Hijri Ismail. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau lagi tawaf itu jangan masuk ke Hijri Ismail ya. Ya lagi muter nih kita. Jangan masuk ke Hijri Ismail karena itu dihitung sebagai dalamnya Ka'bah. Termasuk dalamnya Ka'bah itu dihitung sebagai bagian dari Ka'bah. Jadi kita harus tawafnya di luar, ya di luar. Jadi nggak sampai masuk. Kemudian jangan tergoda dulu untuk mencium Ka'bah, kiswahnya. Kenapa? Karena kiswah Ka'bah itu wangi. Khawatir wewangiannya ya kepeper apa kepeper. Apa kalau bahasa Sampit bahasa Jawanya apa? Ya, kebawa gitu ke pakaian kita ikut wangi juga. Padahal tadi kita udah bahas bahwa kita nggak boleh pakai wangi-wangian, pakai harum-haruman. Ya, baik. Lanjut lagi yang tadi. Ya, ini juga udah kita bahas ya. Nah, adab minum zam-zam. Minum dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan, menghadap ke kiblat, sunnahnya gitu. Dan duduk lebih utama, diri boleh, karena Rasul pernah berdiri sambil minum zam-zamnya. Ya, kemudian berdoa sebelum minum. Ya, sebelum kita baca Bismillah doa dulu. Apa doanya? Bebas. Ya, walaupun nanti ada doa dari sahabat Nabi. Tapi pada prinsipnya doa apapun kita silakan. Doa biar anak kita ujiannya beres, lulus dengan nilai memuaskan. Doa biar rezeki lancar, bisnis lancar, warung rame, toko online rame. Ya, buat suami istri yang lagi cekcok supaya damai. Orang tua dan anak yang lagi ada cekcok supaya lagi damai. Sama tetangga yang lagi ribut supaya enak. Pokoknya doa apapun bebas. Kemudian minum 3 teguk. Minum 3 teguk. Jadi jangan dikokop, apa dikokop. Langsung semua habis gitu. 3 teguk, 3 teguk. Jadi seteguk selesai, seteguk selesai, seteguk selesai. Begitu caranya. Ya, ini karena lagi puasa aja nih kita nggak bisa nyontohin. Ya. Kemudian minum hingga kenyang dan mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Lanjut. Doa minum air zam-zam dari Ibnu Abbas. Jadi bukan dari Rasul nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, warizqan wasi'an, rezeki yang lapang. Wasyifaan min kulli dan obat dari segala penyakit. Ya, jadi yang lagi sakit bisa berwasilahkan air zam-zam, ya kita berdoa kepada Allah, semoga itu bisa menjadi penyembuhnya. Ya, ini ada dalilnya dari sini. Ibnu Taimiyah mengatakan yustahabu ayashroba min ma'i zam-zam, disunahkan minum air zam-zam.
wa yatadalla'a minhu, dan berpuas-puas minum air Zam-Zam. Wa yad'uwa inda syurbih, dan berdoa ketika meminumnya. Bima sya'a, dengan doa apapun, minal ad'iyati syar'iyyah, dengan doa-doa yang sesuai syariat. Jadi selama doa tersebut doa yang tidak bertentangan sama syariat, silakan kita baca. Lanjut lagi. Ya, nah ini hadis alasan kenapa harus berpuas-puas minum air Zam-Zam. Inna ayata ma bainana wa bainal munafikin. Sesungguhnya tanda perbedaan antara kita dan orang munafik, innahum la yatadallauna min Zam-Zam. Mereka tidak berpuas-puas meminum air Zam-Zam. Ya, mereka nggak mau. Tadi saya bilang karena mereka ngerasa norak gitu. Nah, orang mukmin itu justru bergembira sama air Zam-Zam, seneng. Kalau mereka nggak mau gitu. Baik, adapun mencium dan mengusap Hajar Aswad, Bapak Ibu sekalian, ini bukan rukun umroh, bukan wajib. Ini hanya sunnah aja. Kalau memang bisa, kalau emang mungkin. Tapi kalau nggak bisa, nggak mungkin, ya udah jangan dipaksa. Malah jadi berantem jamaah lain. Memaksakan diri buat nyium Hajar Aswad, malah bertengkar dengan jamaah dari negara lain. Sehingga ibadah kita jadi rusak. Ngeluar caci maki lah, marah, jangan. Ya, apalagi kalau sampai mencelakakan jamaah lain, mukul-pukulan, sikut-sikutan, sampai berdarah-darah. Ya, tunggu aja kalau sepi. Kapan sepinya? Itu dia, kapan sepinya. Kita juga bingung. Nggak pernah sepi masalahnya, selalu rame gitu. Ya, baik lanjut. Nah, bagi jamaah Bapak Ibu yang kakinya udah nggak bersahabat buat jalan toaf, jalan sa'i, boleh pakai skuter Matic. Tapi di sana nggak gratis, ya bayar, ada uang sewanya. Emang boleh, ya toaf pakai skuter, pakai kendaraan, boleh. Karena Rasul pernah toaf pakai unta. Lihat di situ, Ibnu Abbas bercerita, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taufa fi hajjatil wada ala ba'ir. Rasul tawaf ketika haji wada di atas untanya. Ba'ir itu unta. Yastalimur rukna bimihjan. Saat itu Rasulullah menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Jadi nggak dicium sama Nabi, tapi disentuh pakai tongkat. Ya, kita tahu ketika haji wada usia Rasul udah 62-63, alias di masa-masa terakhir hidup. Udah berumur dan udah mulai penyakitan lah, begitulah. Ya, nah yang seperti itu Rasulullah lelah, maka Rasul pun pakai unta. Baik, dalam kitab fikih dikatakan la khilafa bainal fuqaha fi sihhati tawaf ar-raqib idza kana lahu udhrun. Jadi tidak ada beda pendapat buat orang yang sedang uzur, mereka tawaf pakai kendaraan, ya, untuk tawafnya. Itu nggak ada khilafiyah. Baik, lanjut. Nah, selesai kita minum Zam-Zam, kita ke tempat sa'i. Ya, dilakukan setelah tawaf, dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Ya, dilaksanakan di Mas'a tempat sa'i, yaitu jalan terbentang antara Sofa dan Marwah. Lanjut lagi. Ya, apa sunnah sa'i? Lari-lari kecil di antara pilar hijau. Nanti ada pilar hijau gambarnya. Tapi ini bagi laki-laki. Ya. Kemudian naik ke Bukit Sofa dan Marwah. Nah, Bapak Ibu, jangan bayangkan Bukit Sofa dan Marwah itu kayak bukit di kampung-kampung kita. Itu udah enak. Ya, udah dibikin apa namanya, pakai ubin, tegel, pokoknya enak dah. Kayak di mall, sejuk suasananya. Dan bukitnya pun tidak nanjak curam, tidak. Landai biasa, kayak polisi tidur biasa saja. Ya. Lalu memperbanyak doa, zikir atau baca Al-Quran, kain ihram yang bagian atas nutup kedua bahu, nggak lagi ittiba tadi, dan keadaan suci. Ini sunnah, nggak sampai wajib. Alias kalau Bapak Ibu buang angin ketika sa'i, itu nggak batal sa'i. Sa'i itu nggak batal. Ya. Bahkan Aisyah pernah ketika sa'i dalam keadaan haid. Oleh Rasul diizinkan. Ini bedanya dengan tawaf. Tawaf langsung benar-benar kayak sholat lah kalau tawaf. Tapi kalau sa'i, Aisyah pernah sa'i dalam keadaan haid. Lanjut.
Nah, doa mendekati sofa. Ketika kita habis minum zam-zam tadi, ya ada doa sambil berjalan mendekati sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lalu mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bihi. Kami memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Nah, ini doa ya sunnah dibaca ya ketika kita berjalan menuju Bukit Sofa. Nah, begitu sampai di Bukit Sofa, inilah doanya. Duh, kalau saya mau udah nggak kuat menghafal, boleh langsung dibaca, contek aja. Kan kita bawa buku panduan tuh, boleh dibaca. Atau bisa juga cukup mengaminkan saja, biar nanti yang baca ketua rombongan. Yang baca adalah ketua rombongan. Siapa? Mutawifnya atau tour leadernya. Dia yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah itu baru kita jalan. Kita aminkan saja, itu sudah cukup. Ya, lanjut lagi. Doa di antara pilar hijau. Ya, sebelum kita bicara doanya, mungkin ditayangkan dulu ada gambar pilar hijaunya nggak? Nah, itu dia, pilar hijau. Nah, itu. Nanti ada tanda pilar hijau itu. Di zaman Nabi mah nggak ada. Ya, di zaman dulu nggak ada. Tapi ini dibuat ada sebagai tanda saja. Di area itulah dulu Rasulullah menyontohkan untuk berlari kecil di situ. Ya, ada areanya. Enggak sepanjang dari Safa dan Marwah, enggak. Itu paling berapa meter ya? Anggaplah itu 30 meter saja. Yang pilar hijau itu, gitu ya. Nah, itu pilar hijau tersebut sebagai tanda untuk kita agak berlari kecil buat yang laki-laki. Kalau sehat. Baik, doanya ada yang versi pendek, Robikfir warham innaka antal azul akram. Ini yang pendek. Ya, yang versi panjang juga ada yang Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan. Tapi kalau ini saja yang kita baca itu sudah cukup ya sesuai dengan yang dibaca oleh para sahabat Nabi, mereka seperti ini. Ya, lanjut lagi. Mohon maaf, gambar tadi, yang gambar tadi. Nah, bagaimana cara menghitung 7 itu? Lihat, dari sofa kita mulai. Lihat yang garis-garis putus merah yang paling kiri dulu. Garis-garis putus merah yang paling kiri. Jadi hitungan 1, rute pertama dari sofa ke Marwah itu 1. Yang kedua yang mana? Pas baliknya dari Marwah ke sofa itu kedua. Ya. Nah, kemudian balik lagi itu yang ketiga. Terus begitu sampai 7. Jadi bukan hitungannya sampai 1 kali putaran bolak-balik dihitung 1, enggak begitu. Ntar totalnya jadi 14 malah. Jadi cukup dihitung 1 itu ketika sofa ke Marwah itu 1. Marwah ke sofa itu 2. Jadi bukan sofa, Marwah, sofa lagi itu 1. Bukan. Tapi sofa ke Marwah itu 1, Marwah ke sofa itu 2. Terus sampai 7 kali. Kalau capek, minum dulu. Dan minum kanan kiri banyak itu. Zam-zam dispensernya yang dingin, yang nggak dingin juga banyak. Ya. Tapi nggak ada es teh ya, es teh, jus nggak ada sih. Ya. Baik, lanjut. Nah, kalau udah selesai sampai 7, baru deh tahallul. Ya, laki-laki disunahkan mencukur habis rambutnya, gundul. Ya, Rasul mendoakan Allahumma gfir al-muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang digundul. Lalu sahabat ada yang berteriak, wal muqassirin, yang dipendekin juga wahai Rasul. Ya, Nabi mengatakan Allahumma gfir al-muhalliqin. Ya Allah, ampunilah yang digundul. Lalu yang tadi teriak lagi, wal muqassirin, yang dipendekin juga wahai Rasul. Ya, baru dah kata Rasul wal muqassirin. Iya, yang dipendekin juga. Nah, jadi yang dipendekin tetap sah, tapi afdolnya dicukur. Habis. Nah, kalau di UTS sampai beberapa kali umroh, maka saya sarankan untuk umroh yang pertama jangan digundul dulu. Dipendekin aja dulu. Supaya ada rambut sisa buat dipotong lagi di umroh kedua. Sebab kalau digundul sejak pertama,
Udah gundul duluan, begitu umroh kedua, bingung apa yang dipotong lagi nih. Udah habis semua. Maka dianjurkan gundul kalau tuntas. Ya. Nah, bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Lanjut lagi. Nah, jamaah laki-laki dilarang memotong rambut jamaah perempuan yang bukan mahramnya. Ya, motongin rambut bini orang kagak boleh. Bini sendiri didiemin. Dia hanya boleh motongin rambut istrinya, anak gadisnya, atau istri boleh juga motongin rambut suaminya, atau sesama laki-laki dan sesama perempuan, silahkan. Ya, baik. Ya, ini masalah tahalul. Nah, setelah udah selesai tahalul, udah kita potong, maka udah selesailah yang namanya umroh. Selesai. Larangan-larangan barusan sudah boleh lagi kita laksanakan. Ya, sudah boleh untuk apa namanya? Pakai minyak wangi, udah boleh pakai sarung tangan, udah boleh pakai pakaian yang lain. Bahkan mohon maaf buat suami istri, udah boleh hubungan suami istri, ya, karena sudah selesai aktivitas umrohnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tugas kita apa setelah itu? Tugas kita adalah menjaga kemabrurannya, menjaga dan merawat kemakbulahan, ya, keterimaan ibadah kita oleh Allah. Gimana caranya? Ya, buktikan bahwa ibadah kita mabrur. Pertama, jangan campur dengan dosa sejak awal. Jangan campur. Ya. Yang kedua, semakin cinta sama akhirat. Itu tanda umrohnya sukses. Yang ketiga, muhsin. Semakin menjadi orang yang dermawan. Semakin jud. Jud itu artinya dermawan. Ya, kemudian ya secara lisan lembut, lemah lembut bicaranya. Berubah dia. Nah, ini diantara tanda bahwa seseorang haji dan umrohnya mabrur tuh kayak gitu. Ada perubahan begitu pulang. Ya, dulu agak-agak gimana sama masjid. Sekarang semangat untuk ibadah di masjid. Ya, dulu subuh di rumah melulu. Sekarang masjid. Dulu sholat di rumah mulu. Sekarang di masjid. Dulu majelis taklim males. Sekarang giat. Dulu ibu-ibu kalau gibah hobi. Gibah udah kayak rukun iman bagi dia. Sehari nggak gibah, bibir kagak enak begitu. Nah, sekarang setelah udah umrah, udah ngeri dia sama gibah. Dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada diskusi dan tanya jawab. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau khairan Pak Numan atas penyampaian materinya luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian banyak hal yang bisa kita jadikan patokan ataupun bekal dalam perjalanan rohani kita yaitu ibadah umroh. Baik, di sini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Mungkin nanti saya berikan kesempatan 3 orang. Halo, Assalamualaikum. Terdengar jelas suara saya? Ya, baca yang di chat dulu mungkin, Mas. Ya, baik. Baik, ini ada dari Nova Haryani. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ada teman titip pertanyaan. Beliau pengen umroh sekeluarga dan ibunya, tapi uangnya nggak cukup buat semua. Apakah boleh pinjam ke bank? Saya takut menjawab karena bukan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, Ya, mungkin bisa. berhutang untuk ibadah seperti haji atau umroh tidak dianjurkan walaupun dibolehkan. Kenapa tidak dianjurkan? Dulu pernah Rasul ditanya, ya Rasul, si Fulan belum haji, boleh nggak si Fulan ngutang untuk haji? Nabi menjawab, la, tidak. Lalu para ulama memberikan penjelasan. Maksud tidak di situ bukan tidak sah atau tidak boleh. Maksudnya Rasul nggak mau menyusahkan umatnya, itu intinya. Karena khawatir menyusahkan umatnya. Ya, lalu Imam Al-Bujairami, ulama mazhab Syafi'i mengatakan, kecuali kalau orang itu yakin bisa bayar, mampu.
yakin dia bisa bayar, bisa melunaskan, dan nggak menyusahkan keluarga di kemudian hari, silahkan. Dan dengan syarat juga tidak menggunakan sistem ribawi. Minjem berapa? Misal buat buat 3 orang sekeluarga ya, minjam 60 juta atau 75 juta. Tapi mulanginnya 100 juta. Ya, kayak begitu. Nah, untuk cicilan umroh, cicilan haji yang ada di bank, kita minjam 25 juta, tapi kita harus nyicil dan bayarnya agak lebih, itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, secara fikih para ulama kita, termasuk di Indonesia, itu khilafiyah. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh, itu jatuhnya riba, karena antara minjem dan mulangin lebih gede mulanginnya. Ya, pendapat kedua mengatakan itu bukan riba karena itu akad yang terpisah. Yang satu akadnya minjem dan mulanginya tetap sama, minjem 25, mulangin 25. Adapun kelebihannya itu, ya si penghutang nambah lagi 5 juta. Itu adalah fee. Fee itu apa? Upah atau ujroh ya kepada jasa pihak bank. Karena pihak bank telah berjasa membuat kita berangkat umroh, maka jasa itu kita hargai dengan bayar jasa tersebut. Nah, itu kata pihak yang membolehkan. Itu akad yang terpisah. Yang satu utang, dan utangnya tetap dibayar 25 juta sesuai pinjamannya. Namun ada 5 jutanya itu tambahan dari bayar fee jasanya. Itu kata pihak yang membolehkan. Kata pihak yang melarang, nggak bisa. Itu namanya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Ya, Rasul melarang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi. Jadi itu diperdebatkan kalau kita minjam ke bank. Ya, pro kontra. Kalau untuk Indonesia, MUI, DSN, terus Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah dulu, mereka mengatakan boleh. Ya, MUI Indonesia membolehkan. Ya, dan itu jadi dasar buat bank muamalat, bank apalagi BSI untuk mereka ngadain yang namanya cicilan untuk haji dan umroh. Tapi sebagian ulama ada yang tetap melarang karena itu apa namanya multi akad tadi. Ada beberapa akad dalam satu transaksi. Nah, saya sarankan kalau kita mau minjem mungkin ya syukur-syukur ada pinjaman yang non bunga, non macam-macam lah. Pokoknya minjem 75 ya mulangin 75. Kalau kayak gitu dan kita mampu bayar silahkan. Ya, wallahu bisawab. Silakan lanjut. Bu Nani ya. Iya, Silakan Bu Nani. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang ba'dal umroh. Tadi kan dikatakan ba'dal umroh untuk kakek atau nenek, atau apakah bisa dalam ba'dal umroh itu rombongan nih untuk ayah, ibu, mertua gitu dalam satu kali ba'dal umroh gitu. Ya, Yang kedua, Ustaz, em, ini karena ini ibu-ibu yang bertanya, boleh nggak pakai skincare atau bedak gitu ketika di Masjidil Haram. Yang ketiga, ketika kita tawaf itu kan karena harus suci. Nah, ternyata kaos kaki kita ini ada basah atau terkena najis atau bagaimana yang mungkin kotor gitu. Terus kita lepas, kita bawa nih ke tas. Boleh nggak Ustaz? Atau bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang badal umroh, boleh nggak langsung diborong sekali aktivitas umroh, niat membadal satu keluarga, malah satu RW. Ini gimana? Jadi Bu, hanya boleh satu kali umroh itu ngebadalin satu orang doang, gitu. Misalnya nih, saya lagi badal nih, baik Kak, ya An, saya sebut nih namanya, bapak saya, An Fulan, ya wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah satu orang doang. Ya, dengan syarat bapak saya udah meninggal,
ya, atau lagi sakit berat nggak bisa umroh sendiri. Itu syaratnya orang boleh diumrohin. Ya, kalau dia masih hidup masih sehat nggak boleh dibadalin, nggak boleh. Ya, jadi badal hanya berlaku untuk yang udah wafat atau kalaupun masih hidup yang udah kagak bisa ngapa-ngapain Bu, yang udah nggak bisa perjalanan jauh sakit, nah itu boleh dibadalin. Ya. Nah, syarat kedua, kitanya yang membadalkan harus udah umroh duluan. Ya, kita pentingin diri kita sendiri dulu. Kita udah umroh, baru kita badalin yang lain. Makanya tadi saya sebut bahwa UTS itu umroh sampai berkali-kali, bisa sampai 2 atau 3 kali. Yang kedua kali itu ditanggung jawab oleh UTS. Untuk umroh yang ketiga itu biasanya udah tanggung jawab masing-masing bersama teman-teman gimana. Nah, umroh pertama untuk diri kita. Umroh yang kedua buat kakek atau nenek atau siapa yang pengen. Nah, kalau kita suami istri, mungkin kita bisa janjian. Istri ngebadalin siapa, suami ngebadalin siapa, begitu. Baik, itu tentang badal. Yang kedua, lagi tawaf, kos kaki ada najis. Yakinkan dulu itu najis atau tidak. Kalau itu ternyata bukan najis, pakai aja terus, gitu ya. Harus yakinkan dulu. Sebab kalau nggak yakin, terjatuhnya was-was. Ya, Rasul ngajarin dak mayaribuk, tinggalkan yang kamu tidak yakin. Jadi kalau kita nggak yakin, pakai aja terus. Tapi kalau kita yakin memang ada najisnya, maka memang dia nggak boleh kita pakai. Karena nggak boleh ibadah dalam keadaan memakai yang najis-najis. Sholat, tawaf, lepas. Nah masalahnya kalau dilepas kita bingung naruh di mana. Kan nggak mungkin dibuang di Ka'bah atau di sekitar itu. Bisa diomelin sama security di sana kan. Nah, terpaksa kita bawa. Nah, karena ini terpaksa, Bu, ya kita bawa di tas, itu keterpaksaan, itu nggak apa-apa. Bawa aja, itu keterpaksaan. Karena dalam keadaan, kalau kita buang begitu aja, buang sampah di situ kan juga nggak bagus. Ya, dan ada kaidah berbunyi, ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membuat yang terlarang menjadi boleh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa, Bu? Kalau nggak salah ada 3 deh pertanyaannya. Ini suara Ibu belum dinyalain, Bu. Masih unmute. Nah, Bu Nani, itu masih di ini. Oke. Ya, tadi dimatikan oleh host. Oh gitu. Eh, iya. Untuk skincare yang ketiga Oh iya, atau bedak. skincare ya. Ya, skincare dan bedak, dia nggak dihitung sebagai parfum, walaupun memang ada hawa wanginya. Itu sama statusnya seperti fresh care. Ya, dia bukan parfum, walaupun ada hawa wanginya. Atau seperti di saat kita lagi umroh, kemudian kita selingi dengan makan dulu. Biasanya tuh kalau lagi berhenti di rest area di Wadi Al-Qudayd dalam perjalanan menuju dari Madinah ke Mekah, kita akan turun di rest area. Dan kita sudah pakai baju ihram nih. Nah, terus makan. Kalau makan kan kita cuci tangan nih. Kadang cuci tangan tuh ada apa? Pakai sabun, kan ada wanginya juga tuh. Nah, itu menurut jumhur mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena dia bukan minyak wangi yang dimaksud. Dan tidak ada orang pakai parfum, pakai face care. Pasti niatnya adalah face care buat obat. Nah, sama skincare pun juga demikian. Ya, jadi itu tidak apa-apa. Yang penting mohon maaf jangan sampai kayak orang bersolek mau ngawinin menor banget begitu, jangan. Jadi biasa aja. Ya, kalau habis maaf. Silakan yang lain. Mas Latif. Di chatting ya ada tuh. Dari Ramayandika, bila mana ketika tawaf atau sa'i buang air kecil bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kita sedang tawaf atau sa'i ingin BAK, ya memang kita BAK aja dulu. Jangan sendiri supaya nggak nyasar pas baliknya. Minta ditemani teman kita
Ya kita buang hajat dulu, ya selesai. Ya di luar tentunya, kan ada WC di luarnya juga. Tapi emang WC agak jauh Bu, ya agak jauh itu. Karena emang kan Masjidil Haram kan besar ya, kayak GBK gitu, lebar lah gitu ya. Makanya saya bilang tadi jangan sendirian, ada teman. Nah selesai kita BAK, nah kita balik lagi. Ya wudhu dulu ya, wudhu dulu, kemudian kita baru balik lagi. Dan lanjutin, jangan dari ulang. Ya jangan sa'inya dari nol lagi atau toh dari nol, enggak. Kita lanjutin. Tadi berhentinya di mana? Oh tadi berhentinya baru di putaran ketiga. Ya udah lanjutin putaran ketiga gitu. Nah, saya sarankan supaya hal ini enggak terjadi, sebelum kita mulai, kita udah beres-beres, udah buang-buang, ya buang BAB-nya atau BAK-nya udah selesai, sehingga aktivitas umroh kita di pertengahan nggak terganggu oleh hal itu. Ya. Oh, bagaimana kalau yang kena penyakit beser tadi itu, akhirnya pakai pempes tuh. Nah, kalau mereka itu dimaafkan. Seandainya mereka nggak bisa ngontrol, rasa kebeletnya nggak berasa, antara kencing dan nggak kencing keluar aja begitu, namanya penyakit, maka ini kondisi yang dimaafkan. Ya, oleh para ahli fikih dikatakan, kalaupun akhirnya dia keluar kencingnya, mirip kayak orang dipakai kateter gitu kan, keluar mulu. Padahal kan dia juga harus wajib sholat. Ini masuk kategori ma'dzur, dimaafkan gitu. Kalau bisa, ya. Baik, jazakallah. Allah sudah dijawab ya. eh, sama Andika oleh Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Dwi Wahyu Prabowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin lupa melaundry kain ihram dan ternyata jadi wangi. Bagaimana Ustaz pendapatnya? Lupa apa? Lupa melaundry kain ihramnya Ustaz. Lupa Dan melondri. Kain ihramnya jadi wangi Ustaz karena di laundry. Oh, oh iya iya iya. Iya betul. Itu bisa ini kok, bisa dinetralkan lagi, direndam lagi. Ya, direndam lagi, ya jadi netral lagi, jadi hilang kok hawa wanginya. Ya. Kemudian jemur biasa dan insya Allah berkurang wanginya tersebut. Begitu. Nggak apa-apa. Ya. berikutnya pertanyaan dari Magiati. Ustaz, Afwan izin bertanya, kalau perempuan boleh tidak potong rambutnya lebih dari seruas jari atau dipendekin begitu? Ya, kalau dipendekin dalam arti tidak sampai menyerupai laki-laki, ya nggak apa-apa. Ya, kalau dipendek maksudnya ya rambutnya jadi kayak laki-laki, kayak siapa ya? Misalnya, ya sekedar misalnya dua ruas jari misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak menyerupai laki-laki. Misal digundul atau dipendekin ala kaum laki-laki itu enggak. Tapi kalau sekedar agak dipendekin, ya tadinya rambutnya panjang sampai sebahu atau mungkin sepinggang, terus dipotong 5 cm, itu mah nggak ngaruh. Ya itu nggak ngaruh, nggak mirip seperti laki-laki gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, kalau misal. Baik, baik. Terus, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Asli Maulana. Ini ada 3 pertanyaan nih, Ustaz. Insya Allah jadi pertanyaan yang terakhir nih, Bapak Ibu jamaah. Untuk berikutnya mungkin untuk pertanyaan bisa dilanjutkan di grup. Untuk pertanyaan dari Asli yang pertama, tadi disebut sholat sunnah pada saat memakai ihram. Kalau berdasarkan itinerary UTS, memakai ihram di hotel di Madinah dan juga sholat sunnah pada saat mau memasuki Makkah atau Masjidil Haram. Apakah ini dua sholat sunnahnya atau Iya, salah satu saja? Gitu. ya. Maksudnya itu memang, cuman itu karena hanya ngambil salah satu contoh ya. Ya, contohnya kalau dia dari Madinah, ya dari hotel di Madinah, udah siap tuh pakai baju ihramnya buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tadi ya pakai baju jilbab biasa udah cukup, ya pakai biasa cukup. Kemudian perjalanan menuju tempat mikot.
Nah, sampai di mikot itu barulah sholat 2 rakaat tersebut. Jadi sholatnya bukan di hotelnya, karena di hotel itu bukan mikot. Jadi mikotnya itu di tempat mikotnya. Apa tempat mikotnya? Kalau dari Madinah nanti kita akan dibawa ke daerah namanya Dzulhulaifah, yang di zaman 2-3 abad lalu disebut dengan Bir Ali, gitu. Nah, di situ tuh tempat sholat 2 rakaat yang dimaksud. Jadi cukup sekali aja sholat 2 rakaat itu. Jadi bukan di hotel sholatnya, ya. Kemudian yang kedua, apakah apa tadi? Kemudian untuk yang kedua, apakah boleh jika setelah runtutan ibadah umroh yang pertama, selanjutnya kami melakukan runtutan ibadah umroh kembali untuk membadalkan orang tua dan kakek nenek yang sudah meninggal, dan untuk mengambil mikot apakah dipakai? Ya, tadi sudah saya sebut, untuk UTS yang difasilitasi oleh UTS itu 2 kali umroh. Ya, misal kita hari ini nih sampai di Mekah nih, misal hari ini nih ya, kita langsung umroh tuh, ya, nyampe di hotel di Mekah, bagi-bagi kamar dulu, taruh tas, ya, makan dulu biasanya, kemudian mau yang mandi, mandi dulu silakan, beberes biar rapi, ya, kemudian mau BAB, BAK, biar beres-beres. Nah, ketika udah semua beres, ya, masih status sebagai orang yang ihram, kita berangkat ke Mekah. Apa namanya? Ke Masjidil Haram, gitu. Sampai selesai. Itu umroh kita yang pertama. Nah, kan umroh capek. Capek umroh itu. Nah, kita istirahat aja dulu. Barang sehari, besok kita nggak umroh dulu kan, untuk istirahat besoknya. Nah, besoknya lagi kita bisa umroh lagi, dan UTS memfasilitasi berangkat bareng sama UTS, ya, berangkat bareng pakai bis yang sama atau mungkin bis yang udah disediakan oleh pihak UTS, ya, jadi nggak usah repot-repot nyewa bis lagi, nggak, UTS yang nyiapin, dan dipimpin oleh mutawif yang sama, dipimpin lagi bareng-bareng, kompak lah pokoknya. Itu umroh yang kedua, itu yang ditanggung oleh UTS. Begitu yang ketiga, misal kita mau umroh lagi nih, fisik kita masih kuat, maka itu udah tanggung jawab masing-masing, bisa diskusi dengan teman-teman yang lain, ya, barang 3 orang, 4 orang, yuk kita umroh lagi yuk, yang ketiga saya mau badalin ini nih, misalnya gitu. Jadi sekali lagi, sekali badal hanya untuk 1 nama, hanya untuk 1 orang saja. Yang badal sekarang buat kakek, badal yang besok buat nenek, nah, misal gitu. Walam bisawab, ya. Baik. Kemudian ini mungkin pertanyaannya ini yang sudah dijawab tadi saja. Ini terkait tahalul dengan memotong helai rambut beberapa helai saja begitu. Karena untuk membadalkan berikutnya. Iya. Kemudian Motong sendiri sah, boleh. Ya, motong sendiri sah, boleh. Dan tidak perlu nyukur semua. Ya, cukup seruas ujung jari kita. Ya, misalnya nih bagian depan nih, kan kadang kita ada rambut depan nih. Kita ambil, kita tarik, kita potong segini, nah, misalnya. Nah, itu sudah cukup sah. Ini kalau kita konteksnya mazhab Syafi'i ya. Sebab sebagian mazhab mengatakan harus rata semuanya. Kayak mazhab Hambali itu harus rata semuanya. Walaupun nggak kudu botak, nggak harus botak. Kalau mazhab Hambali, yang penting semua. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, seruas itu sudah cukup. Yang penting kepotongnya rambut. Ya. Nah, kayak begitu untuk masalah tahallul. Walam bisawab. Ya. baik, untuk yang terakhir ini dari Mursah Budiani. Andai lagi tawaf, buang angin, terus mau wudhu, jauh, bolehkah tayamum lalu lanjut tawaf lagi, Ustaz? Tayamum itu hanya dibolehkan jika pertama kita sakit dan nggak boleh kena air. Yang kalau kena air tambahan parah penyakitnya. Yang kedua, airnya tidak ada. Airnya tidak ada. Ya udah nyari sana sini nggak ada air, maka tayamum. Yang ketiga, air ada tapi sedikit sehingga nggak cukup buat wudhu, maka tayamum. Yang keempat, air ada tapi kita nggak mampu menjangkau, seperti orang yang sedang opname, ya, airnya ada
ruang itu ada air, tapi dia nggak boleh banyak gerak, sehingga dia nggak bisa untuk berwudu, nggak mampu. Ya, walaupun penyakitnya dia kalau kena air nggak apa-apa sebenarnya, tapi karena kondisi dia nggak boleh banyak gerak, ya maka dia nggak bisa wudu. Ini boleh tayamum. Nah, untuk kasus tawaf, ya saya belum melihat ada kondisi yang pas untuk boleh tayamum, karena air melimpah ruah di sana, WC-nya juga banyak, tapi memang jauh aja. Ya, tapi jauh di sini jangan bayangkan kayak jauh beda desa, beda dusun, enggak. Insya Allah kita masih bisa kok. Ya mungkin kayak jalan, anggaplah bolak-balik 100 meter lah gitu. Kayak gitu aja sebenarnya. Ya, kalau misal. Ya. Insya Allah sudah tidak ada lagi Ustaz yang bertanya. Mungkin dibantu dengan YouTube dengan terasa. Ada satu pertanyaan kelewat itu, Mas. Halo, Mas Latif. Ada satu pertanyaan yang terlewat itu. Yang dari Arifandi benar ya? Ya. Dari Arifandi, apa Ustaz mau bertanya, apakah saya bisa membadalkan ibu mertua saya? Ini bisa. Ya. Membadalkan ibu mertua, bapak mertua, atau bahkan membadalkan tetangga, teman, itu boleh, sesama muslim boleh. Jadi badal itu nggak harus untuk orang tua saja, atau orang tua ke anak, atau abang kepada adik, nggak harus yang ada hubungan darah. Kepada yang tidak ada hubungan darah pun dibolehkan. Ya, berdasarkan perilaku seorang sahabat Nabi kepada Syubrumah. Ya, seorang sahabat saat itu sedang ngambil mikot. Dia lagi berada di tempat mikot, dia langsung ngucapin niat. Labaika ya Syubrumah, labaik untuk Syubrumah. Lalu Rasul nanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah? Kata dia, Syubrumah teman saya. Ya, li sodiqun, dia teman saya. Ya, li ahun, dia juga saudara saya, saudara seiman. Maka Rasul bertanya lagi, kamu udah umroh belum? Belum. Nah, kata Rasul, kamu dulu yang umroh, nanti setelah itu baru umroh buat Syubrumah. Nah, ini menjadi dasar atau dalil bahwa umroh itu nggak harus ke orang tua kandung, kebolehan itu. Boleh kepada muslim manapun, silahkan. Ya, maka kalau ditanya, boleh nggak buat ibu mertua? Silahkan, nggak apa-apa.